Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pak Imam Batuah menyampaikan terima kasih atas kedatangan Ambo, dan Ambo pun sebenarnya mengucapkan sangat-sangat terima kasih karena dia mengundang Ambo. Alhamdulillah, lai batambah dan sana, batambah ranggai, batambah dan sana, batambah Hindu di siko. Mudah-mudahan silaturahmi awak kini berlanjut sampai Allah temukan awak sadonyo nanti di dalam sarugo. Amin ya rabbal alamin. Dan jalih niat silaturahmi dulu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini ko masih dalam suasana tahun baru Islam. Suasana tahun baru Islam ko usulan untuk adanya tahun Islam itu sekitar 6 tahun setelah Nabi meninggal dunia. 6 tahun setelah Nabi meninggal. Kenapa diusulkan? Karena waktu itu Islam sudah tersebar sampai ke Afrika, sampai ke Syam, sampai ke Persia. Dan orang-orang itu sadonya punya tahun. Orang Syam punya tahun Masehi, namanya tahun Masehi. Orang Persia punya tahun Parsi. Dan umat Islam waktu itu alun-alun punya tahun. Sehingga ada yang meminta kau dapat orang Islam kau dulu tahunnya. Kemudian latar belakangnya ada jo surek dari yang diterima oleh Abu Musa Asy'ari dari Umar bin Khattab. Bulan lain tapi tahun indak. Bulan ini tapi indak ada tahunnya. Adalah Umar radhiyallahu anhu menerima surek. Bulannya bulan Sya'ban. Pas lo waktu itu bulannya bulan Sya'ban. Tapi nak ada tahun, sehingga Umar bertanya, ko surek ko bulan Sya'bannya Sya'ban kini atau tahunan petang? Sya'ban tahun kini atau tahunan dulu? Maka sahabat tak ada nama bisa menjawab dah. Karena tak ada tahun, bulan lain. Maka diusulkanlah waktu itu agar ada tahun. Ada yang mengusulkan tahun Islam itu dimulai dari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini ditolak oleh Umar bin Khattab dengan alasan kalau menghitung tahun tu saja Nabi lahir sama wak meniru je orang Yahudi. Karena orang Yahudi waktu itu menghitung tahunnya saja Nabi Isa lahir. Makanya tahunnya tahun Masehi. Sejak Nabi Isa lahir. Kalau wak buat lo sejak Nabi lahir, berarti meniru-niru orang Nasrani waktu. Ditolak. Ada yang mengusulan tahun tu dimulai sejak kapan? Sejak Nabi diangkat menjadi Rasul. Ini pun ditolak oleh Umar bin Khattab dengan alasan
Kalau sejak Nabi diangkat menjadi Rasul, nan dicari Tuhan hanyalah kisah sedih saja. Sahabat disiksa awal-awal Islam, Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, Sumayyah dibunuh, kemudian sahabat diusir, ada yang sampai hijrah ke Habsi, ke Habasyah karena usia. Jadi kalau memperingati tahun tu, hitungan awal tahun tu dari Nabi diangkat menjadi Rasul dan dicari Tuhan dan sadiah-sadiah saja. Tidak cocok dah kece Umar. Kemudian ada juga mengusulkan sejak Nabi meninggal, dimulai detong tahun. Tidak juga diterima Umar dah dengan alasan tidak ada hari nan sesadiah sejak Nabi meninggal dah. Itulah nak dicerita-cerituan di orang kudian nanti. Tidak cocok dah. Kalau tahun tu sejak Nabi meninggal, tu orang di akhir kau kau sadiah-sadiah kan karajo. Nabi meninggal. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusulkan agar tahun itu dihitung sejak Nabi hijrah. Mandangai ko barulah setuju Umar. Kenapa Umar setuju sejak Nabi hijrah? Karena sejak hijrah itulah Islam tu nampak kejayaannya. Yang dahulu umat Islam tertindas di Mekah. Sejak hijrah umat Islam mulai nampak mulia dan berwibawa. Sejak hijrah mulai nampak kekalahan kesyirikan dan berdirinya agama tauhid. Sejak hijrah yang dulu orang tertindas, kini tidak ada penindasan-penindasan. Bahkan Islam tersebar ke berbagai negeri. Artinya sejak hijrah titik balik kemenangan kaum muslimin. Maka dihitunglah tahun sejak itu, maka sampai kini disebut dengan tahun Hijriyah. Lah 1400 tahun lebih hitungan sejak Nabi hijrah. Kapan Nabi mulai hijrah? Bulan Muharram. Makanya bulannya ditetapkan awalnya di bulan Muharram karena Nabi memulai hijrah di bulan Muharram. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbeda dengan orang Nasrani atau Yunani menghitung bulan. Kalau orang Nasrani menghitung bulan itu atau Yunani, bulan itu dari Januari, Februari, Maret, April. Itu adalah nama-nama dewa orang Yunani kuno. Dari nama-nama dewa diambilnya. Dewa Janus Januari. Adalah dewa April begitu. Nama-nama dewa sana. Orang Arab berbeda menghitung bulan. Orang Arab menghitung bulan sesuai jo keadaan. Keadaan musim waktu itu. Muharram. Setelah Muharram bulan apa lagi Ibu? Safar. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Sabaleh, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram beko kita bahas karena kini bulan Muharram. Setelah bulan Muharram bulan apa tadi? Bulan Safar. Apa arti Safar Bapak Ibu? Safar. Rendah-rendah hati orang sikona. Safar apa artinya? Perjalanan. Maaf, Ibu alun beruntung leh. Ndak itu jawabannya. Kalau yang perjalanan pakai sin, safar. Ndak sin dah, sad, safar. Apa arti safar itu? Kuning.
kuning. Kenapa dikatakan bulan kuning, bulan Safar? Karena waktu itu daun-daun menguning. Daun-daun menguning. Kalau daunlah kuning, apa yang terjadi? Gugur. Daun-daun menguning dan berguguran. Di mana bulannya tu? Di bulan Safar, namanya bulan kuning. Bulan kedua. Bulan ketiga namanya Rabi'. Ada Rabi'ul Awal, ada Rabi'ul Akhir. Rabi'. Apa arti Rabi' apa ibu? Kalau daunlah menguning, lah jatuhnya, apa yang terjadi? Keluar balik, apa namanya tu? Batu tunehnya balik. Kalau lah batu tuneh, apa namanya? Apa? Musim semi. Bunga-bunga tu mulai bersemi. Rabi'ul Awal musim semi pertama, kemudian Rabi'ul Akhir musim semi terakhir. Kemudian alai bulan Jumadil. Apa arti Jumadil Bapak Ibu? Lah masuk musim dingin. Namanya Jumad. Jumad tu bahasa awaknya baku. Es tu membaku. Namanya Jumad. Di negara awak alhamdulillah sepanjang tahun udara umur itu saja. Kalau pergi Bapak Ibu ke Makkah, alhamdulillah patangku ambo sempat tinggal beraja 2 tahun di Madinah, cuman pulang dek corona. 2 tahun di sini tu marasuan musim nan paling angin sampai musim nan paling dingin. Bara dinginnya sampai 5 derajat Celcius. Maka jangan heran ada salju kayak turun di Arab. 5 derajat. Kalau bahasa kampung orang Kamang mencirukui kedinginan dia. Apa sih kona ada? Mencigin. Mencirukui. Kedinginan. Kalau dibuka kaos kaki itu mah pecah kaos kaki dia. Pecah-pecah gitu, dingin. Itu Jumadil Awal, musim dingin pertama, Jumadil Akhir musim dingin terakhir. Kemudian setelah Jumadil Akhir Rajab. Apa arti Rajab Bapak Ibu? Kalau sekolah membaku, mulai masuk musim panen. Sekolah nanti terjadi mencair. Rajab itu artinya mencair. Es nan baku di musim dingin tadi mulai mencair. Deklah mulai musim angin. Mencair sabaru. Pialu nangik banalai. Bansuan suar, bansuangik. Setelah bulan Rajab namanya bulan Sya'ban. Apa arti Sya'ban Bapak Ibu? Yang eslah mencair tadi, air tadi kan taganang. Anan terjadi sudah taganang tu? Mengalir. Kalau bahasa Arabnya Sya'ban, mengalir bercabang-cabang. Dia mulah tambah hangit juari. Air tadi mengalir bercabang-cabang. Sya'ban tu bercabang. Ada nama iliakan, ada nama iliakan, ada nama iliakan. Setelah bulan Sya'ban namanya bulan Ramadan. Aku wajib tahu artinya enggak? Artinya apa Ibu? Ramadan. Terbakar. Tadi yang mulai angin di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban tambah angin. Di bulan Ramadan bantu tabaka anginnya. Namanya Ramadan, seperti terbakar.
Kalau di awak nagari ange, misalnya pas ange hari di siko, tiba angin kancang, kecewa. Ya Allah saju nolai karena angin. Wari ange. Di Arab dan nambo cubo itu panehnya sampai di Makkah waktu itu 50 derajat Celcius. 50 tak tulis. 50 derajat Celcius kok. Tiba angin. Kecewa karena angin kok katambah sanang. Rupanya batambah anginnya. Ancak ndak kena angin pada kena angin. Kenapa? Angin tadi tu bantu tabakamu kuat dinyo kena angin tu di anginnya. Sehingga kawan-kawan yang pai kamu saji itu barandaman baju kalambak lu baju gamis ko barandaman kebak tu barameh seseketek basah-basah tu balakian dah ju kopiah ko basahan dulu balakian ko perlu tiba di Masjidil Haram lah karyang saja dek angin terbakar bentuk tabakangnya. Kemudian setelah bulan Ramadan apa boleh Pak Ibu? Syawal. Apa arti Syawal? Bulan peningkatan. Kenapa dikatakan meningkat? Karena wangi di bulan Ramadan tadi, di bulan Syawal maningke anginya. Tambah anginya daripada nan di bulan Ramadan. Barang anginya tidak bisa baca dah. Kemudian setelah bulan Syawal Zulqaidah. Apa arti Zulqaidah Bapak Ibu? Kah, ambo kini kah? Ambo ko sedang qu'ud namanya. Mangga? Ambo sedang mangga kini kah? Duduk. Qu'ud duduk. Apa arti Zulqaidah? Bulan duduk. Bakok dikatakan bulan duduk. Karena orang Arab ndak taluk keluar rumah lah malihnya dek saking angin di luar. Jadi bayangan dulu zaman kini ada baki angin, ada loba AC. Ndak ada zaman dulu ya AC juga angin. Sehingga ndak taluk keluar dek anginnya duduk sendiri rumah lain. Namanya bulan Zulqaidah. Kemudian setelah itu baru Zulhijjah. Bulan orang melaksanakan haji. Pokok dikecaan bulan laksanakan haji karena bulan itu orang laksanakan haji. Jadi orang Arab magiah namo sesuai jo keadaan, jo kondisi. Nah kita balik awak ke bulan yang pertama namanya Muharram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa arti Muharram kira-kira? Asal katanya haram. Apa arti haram? Bulan yang dilarang. Masjidil Haram, masjid yang dilarang dimasuki oleh orang non-muslim. Yang boleh masuk ke Masjidil Haram hanya orang-orang muslim. Terlarang bagi orang yang non-muslim. Babi itu haram. Kenapa babi itu haram? Karena terlarang dari orang Islam. Bulan Muharram, bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan berperang. Di Arab itu banyak suku. Maka khusus di bulan Muharram mereka berdamai. Tak boleh berperang-perang di bulan Muharram. Saling menghargai genjatan senjata kira-kira. Tak boleh saling bermusuhan, saling berbunuhan, saling menyerang di bulan Muharram. Hikmahnya dawa bulan Muharram kok. Bulan Muharram adalah bulan yang diharamkan bermusuhan. Orang dulu walaupun alun Islam, alun masuk Islamnya lah, di bulan Muharram kau tetap tidak mau perang. Tidak mau bermusuhan.
Nah, apalagi kita orang Islam, maka di bulan Muharram ko adalah bulan berdamai. Haram hukumnya bagi umat Islam bermusuhan. Kalau umat Islam ko apa permusuhannya? Kalau untuk negari awak, paling permusuhannya sampai ke tingkat ndak basapuan. Ndak basapuan. Bermusuhan ditandai dengan tidak bertegur sapa. Kok masalah parak kah? Kok masalah tanah kah? Kok masalah sawah kah? Kalau orang Kamang paling masalah sawah, ayah sawah. Kalau orang Sungai Puali ke sawah. Lai. Oh lai. Masalah ayah sawah kah? Itu batangka. Bolehkah batangka ada masa tenggang 3 hari? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Kok ndak kawasapuan paling lama 3 hari saja. Jangan lebih dari 3 hari. Ada orang bercakap induk-induk kecil anaknya kamaknya, oh mak, maaf lah itu mak. Oh ndak bisa. Kok menang mandangang kau petang keceknya, padiah keceknya padiah. Ndak tadangan keceknya do padiah. Tu bah, oh ndak bisa mau sama dia itu ndak bisa. Tu bah, laluan semalam dulu, tanangan semalam. Besok dikecek dia nak kau lihat. Oh mak, bailoan lah joete itu mak. Baca-baca aja nama ona leh. Apa kanak-kanak aja nama ona belah tambah sakit je tigo ha. Tu bah, laluan semalam lah. Hari nang katigo kecean balik. Oh mak bailok lah jete tu mak. Korilah nang katigo. Aduh ni nak bailok. Anpi mencelik roman tu tekan aja kecek no balik. Sakit je tiwak liak. Berarti lah 3 hari lalu semalam lah. Hari kampe oh mak bailok ala mak. Kali kampe ko mak. Baalah dua. Anak dua cerita. Bailokan salah. Karena batasnya 3 harinya. Masa tenggang bermusuhan. Tidak basapuan. Kini pertanyaannya Bapak Ibu. Adakah orang awak nan tidak basapuan lebih 3 hari? Lai. Jeleh lai dulu. Kan lai. Kini kalau lai orang tidak basapuan lebih 3 hari. Artinya bermusuhan lebih 3 hari. Apa akibat yang didapatkannya? Aku akibat nak cari no. Jangan bangga lo bermusuhan. Pertama, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan setiap Senin dan Kamis amal ibadah orang ko distor ke Allah. Distor. Dan setiap Senin Kamis ko Allah ampuni dosanya dan Allah terima amal ibadahnya. Allah ampuni dosanya, Allah terima ibadahnya. Lalu Allah berfirman, utruku hadzani. Tinggalkan 2 orang kah? Nama 2 kok pisahan. Hatta tastaliha, sampai orang ko bailoan. Kan Senin Kamis tu amal di store ke Allah. Salat kah, puasa kah, zikir kah, baca Quran kah, seluruhnya di store ke Allah. Dan untuk orang yang tidak basapuan dalam lebih 3 hari, tu kecil Allah sisian orang nombor 2 kah. Tahan amalnya sampai orang ko bailoan. Jadi akibat pertama bagi orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari, seluruh ibadahnya
alun Allah tarimo sabalun inyo bailoan. Onyo salat dapat pahala dapat. Nyo puasa dapat pahala dapat. Bersedekah berzakat dapat pahala dapat. Berhaji, umrah, baca Quran, zikir, dengar pengajian, sadonyo dapat pahala. Tetapi ditahan. Kecil Allah tunggunyo bailoan. Jadi kerugian awak apa? Kalau anda bailoan jurang lah lebih dari 3 hari, seluruh ibadah awak apapun tidak akan diterima oleh Allah. Hendak sesembayang bah Ustaz atau bah kadang dosa. Kalau salat bah alun bah terima, bukan tak ada. Alun bah terima sampai bailoan. Itu yang pertama. Yang kedua, ba kalau inyo ndak bailoan sampai inyo meninggal. Sampai meninggal inyo bermusuhan. Kau bahasa orang Kamang apa ibu ya? Minta maaf bahasa orang Kamang. Maafalah nyo mak. Akece amak no. Putih tulang den dikubur ndak kare mauhan dah. Kan kare. Ndak meninggal dah. Putih tulangnya dikubur ndak kare mauhan dah. Ado lo orang awak ko cik-cik nama dia tu. Ndak kare mauhan dah. Rupanya yo maninggalun sempat bailo-eloan. Dek batahan santiang tahan gengsi. Awak lo kemenuriknya lun dah. Kan ada lo gaya orang mak dia tu. Ambo kemenuriknya alun lah. Siana nah. Rupanya meninggal alun bailoan. Celek lanjutan hadisnya. Wa may yahjura akhahu fawqa salas. Barang siapa yang memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari, wa huwa mata, lalu dia meninggal dunia, dakhalan nar, kes langsung bacampaan ke neraka. Bakok langsung campaan neraka targau duit senda Allah terima amal, pula lah meninggal, pula mati. Diperkuat lagi dalam hadis surat Bukhari, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak akan masuk surga dah. Kecek siapa? Nabi dapat wahyu dari siapa? Dari Allah. Nabi mengecek tidak keceknya, kecek Allah nanti sampai. Kini ambo menangicek, Bapak Ibu nanti masjid Sungai Puan tidak akan masuk sarugo. Bisa Bapak Ibu membantah, Mangno Ustaz sia? Ustaz yang punya sarugo tu. Bisa Pak Ibu mengecek mereka tu. Tapi kalau nan punya sarugo mengecek tidak bisa masuk sarugo, siapa nak masukan? Nan punya sarugo tu mengecek tidak bisa masuk sarugo, orang nan bamusuhan lebih 3 hari. Sianan kama masuk anak ke sarugo lai. Atu baca ronya lah saknya beloan lah. Jangan tahan santiang jo. Jangan tahan gengsi jo. Biarlah marandah awak sabantah di dunia ko. Tapi selamat awak di akhirat. Tapi awak menahan santiang di dunia ko. Ambolo kenuri alun lai. Tu meninggal awak marasai salamulamonya beko. Kini umur Bapak Ibu alun tentu. Kadang orang sakit baru meninggal. Ada ndak sakit-sakit ke meninggal? Ada nan sakit paru isa pulang no ke rumah meninggal. Ada nampai ke masjid paniang sen kepala no cek no meninggal. De umur awak malaikat maut ndak tahu bila kaman japui. Capeklah bailoan kok lai. Kok ada lo tampak dia awak orang nan ndak bailoan. Orang lain ndak awak dah. Wak lai alhamdulillah Ustaz lain ndak ada cakap je orang. Alhamdulillah.
Tapi kok tampak dua orang lain ndak bailoan je orang lain. Lah labiah lo 3 hari nyo ndak basapuan. Tolong sampaian kaji ko kainyo. Bailoi orang tu. Ibu wak apa lainnya lah gaik-gaik. Ndak baterimo amal beko. Sudah ndak baterimo langsung lo bercampaan ke neraka. Ndak lo bisa masuk sarugo. Itu yang ketiga. Yang keempat, dosanya tidak diampuni. Sudah amal ndak baterimo, ndak boleh masuk surga, dosa ndak lo ampuni. Ada dalilnya dalam surah An-Nur ayat 22-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum?" Apakah kamu tidak ingin Allah ampuni dosa-dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim. Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau asbabun nuzul ayat kau panjang. Cuman kita pasingkek saja. Inti dari ayat kau adalah ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin Allah ampuni dosa kamu? Kalau bahasa awaknya nikah. Apa-apa ibu-ibu lah ingin dosa kau ampuni? Itu jawab. Lah ingin dosa awak diampuni sadonya. Tu bah mafhum khalafahnya. Kalau ingin awak dosa diampuni, maafanlah kesalahan orang. Bajan Allah kan mampuni dosa awak nan banyak. Salah orang cie-nya, ndak bisa awak memaafkan. Sedangkan awak kini kan meminta maaf ke Allah dari dosa-dosa awak nan banyak. Orang tetangga tu cie salahnya. Ndak mau maaf-maafan sampai kini dah. Jadi maafanlah kesalahan orang. Bila Allah maafkan lo kesalahanmu. Tapi kalau engkau tidak mahu memaafkan kesalahan orang, Allah pun alun memaafkan kesalahan orang. Makanya dosa orang yang meninggal alun bailoan, alun Allah ampuni. Walaupun di mushaji diumumkan. Kok ada khilaf-khilafat tersinggung kanayak telintuang karulun namanya beliau babawa salamu idui. Ada khilaf-khilafat. Kok rela gadang paidah ma'uh gadang harago. Yo minta rela je maaf kepada bapa ibu sadonyo kaum muslimin kaum muslimat. Bagi kira dia bapa ibu kalai bagi ma'uh dah. Lai kecik orang. Anan kami ahli waris lah lebih dahulu memaafkan. Au bangannya jadi waris. Utang piutang baru jadi waris. Tapi kalau memaafkan harus nan meninggal kuna menyampaikan pesan. Kecuali si mayat ko sabalun meninggal bapasan ona beko kok jampang singke umuama tolong sampaikan ke orang kampung di maaf ama untuk seluruh orang kampung tolong mintaan maaf dan kesalahan orang kampung tolong lo sampaikan lah lebih dahulu maafkan itu betul. Tapi kalau nak ada pasan mereka itu dah tak bisa dah diwakil-wakian maaf kau. Maaf kau harus dari sirang, dari diri surang. Kalau utang bisa diwakian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari dosonya alun bampuni. Dosonya alun diampuni. Jadi yang pertama tadi, aku kaji bawa pulang Bapak Ibu. Yang pertama amalnya alun diterima. Kalau nya alun bailoan. Sempatnya meninggal alun bailoan langsung bacampaan ke neraka. Nang ketiga ndak bisa masuk surga. Nan kampe dosonya alun bampuni. Baralah kemalang nasib dah. Berarti tinggal nan amal ibadah nak ada nama terima. Berarti ana nan tinggal dosa sen tinggal berarti lah. Jadi capek salah ba mauh-mauhan tu.
Apalagi kini lo momennya bulan Muharram. Bulan untuk saling genjatan senjata, berdamai. Tidak bulan Ramadan sebenarnya dah. Bulan Muharram. Kalau Ramadan tu untuk memperbanyak ibadah. Tapi kalau bulan Muharram kau bulan perdamaian. Terlarang bermusuhan di bulan kau. Tak boleh. Orang non muslim sah, alun Islam orang Arab tu lain. Orang masih musyriknya, lemohnya beloan di bulan Muharram. Masa orang Islam tak mau beloan? Tak malu waktu. Orang musyrik, alun Islamnya lewat tu di bulan Muharram kau beloannya, tak maunya perang. Awaklah orang Islam kan. Masa masih bermusuhan juga baru. Kok malu baca caranya SMS gaya lu? HP kan lagi, WA bisa. Oh Tuan, aku seorang kamang. Oh Tuan, ambo sudah mendengar kaji cakap di musaji. Ya takui wak udah cakap beloan selawat laidih. Untung besok bertamu ambo mai WA kini kau takui ambo kok ndak sampai umur laki biswa. Biswa apa caranya? Bali limau sekilo. Bawa pisang sasike. Kok perlu bali lo apel agak sekilo. Jenjeng ke rumah beliau tu. Anonya bulan perdamaian. Bulan Muharram kau ajib berdamai. Terlarang bermusuhan. Aja ni pikir lo kayak campak nabi kau bawa ustaz. Jadi itu lo pikir dulu. Nah jelas jenjeng salah pisang sasike tu dulu. Untung ditarimanya. Dulu pertanyaannya, kalau inyo ndak mau bailoan bawa ustaz. Kan dulu pertanyaan macam itu dah. Awak nak iyo minta maaf. Tiok sebut lawak sapo dia awak. Tiok disaponya malengah. Kalau datang awak ke rumahnya. Andai acuahnya. Atu baca caranya lah. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan Nabi SAW bersabda, jika sudah sampai 4 hari atau lebih 3 hari, hendaklah dia saling mencari. Kalau lebih 3 hari saling mencari. Tak nunggu-nunggu dah. Aku ajarannya. Ambo kalau ndaknya nak minta maaf, ndak bisa dah. Harusnya nak minta maaf. Nabi majan ndak itu dah. Cari. Sianan dulu, itu nampak yang mulia. Sianan dulu minta maaf, itu nampak yang santiang. Sianan paling dulu. Saling mencari. Kalau di sini orang kepakannya, kama apa ibu? Pergi belanja kama? Kau pasal orang siko kama yang paling ampiang, paling dekat. Balai panjang. Aka balai. Basoboklah di balai. Etek ko jo amak ko. Otek. Kau ndak salah lampai hari awak cakap ke ya? Itu caranya. Kau ndak salah awak cakap tang hari Senayan. Hari kini Senayan, Selasa, Rabaah. Kini hari Kamis wah. Lampai hari awak kata ndak berterima ibadah awak beko. Iya orang lampai hari awak cakap. Iyo ya. Ayo yo welo ala kita lain. Itu kan orang lain sama tahu agama. Kadang orang kau tak tahu je agama. Datanglah orang kau minta maaf. Otek, kau ada salah hambo minta maaf hambo. Kau lagi khilaf-khilafat. Nan lama-lama ndak dibaca lagi dotek. Nan dahulu nan sudah selah. Ndak dibaca-baca kini lah Allah tu. Kini ko kita beloan selalai te. Nan kesalahan ete la lebih dahulu ambo maafkan. Maafan ambo yo te. Aja we ete ko. Tiada maaf bagimu. Ba kejadiannya kira-kira lai. Nan surang lah minta maaf, nan surang indak. Maka lanjutan hadisnya, apabila mereka saling bermaafan, maka kedua-duanya
samo dapat pahalo, samo diampuni dosonya, samo diterima amalnya. Samo dapat pahalo, dek bailoan, samo diampuni doso, samo diterima amalnya balik. Baru naik kata ibadah nan tatahan salamu. Nah, kemudian kalau salah satunya kata Nabi tidak mau memaafkan, maka dosa orang yang tidak dia maafkan tadi diberikan kepada orang yang tidak mau memaafkan. Jadi dosa orang nan minta maaf ditanggung oleh orang yang tidak mau memaafkan. Maka jangan takajui di akhirat ada dapat transfer dosa gratis. Dia tu gara-gara awak ndak muah menerima maaf orang. Kadang orang nauzubillah, orang awak ko Pak Ibu, dek bodohnya sebenarnya, bukan dek baik. Tapi nya menyangko kecek setannya baik, kecek setan. Secara agama deknya bodoh. Atu ada orang minta maaf kayaknya ditulaknya, bahkan orang tu nan digeregaknya. Oh dah minta maaf ya dah, ialah salah wak patang dah. Ai ndak semudah tu minta maaf dah. Kecek beliau. Oh ndak semudah tu minta maaf. Lalu misal gini lain. Dosa orang tu lah tampuang dewa. Dengan bangganya pai kalapau. Pai minun kalapau wasabok sekan kawan di lapau. Acaknya, sekitulah talak di nana. Oh tu, lah minta maaf lah nanti ka. Ongeh nang ngecek. Tak tahunya dosa orang tu lah ditampuang sebenarnya. Kalau ada orang minta maaf, maaf dah capek terima. Minta maaf ko bayo ko dosanya kawan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ada orang minta maaf capek saya terima. Kalau ada bermasalah capek sawak minta maaf. Jangan ditunggu orang minta maaf. Awak saya minta maaf. Untung-untung. Itulah hikmah daripada bulan Muharram, yaitu saling berbaikan, menghilangkan segala permusuhan. Mungkin itu saja kajian Bapak Ibu. Anda ada kau sambung sudah isa dah. Barih lebih. Dan kita nak leh. Sambungnya sudah isa barih lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.